Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah melaksanakan zikir, ya semoga semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, salah satu ibadah yang mungkin banyak dilalaikan oleh umat Islam, banyak dilalaikan oleh seorang anak adalah tentang cara berbakti kepada orang tua menurut Islam. Jadi tema pada kesempatan ini adalah cara memuliakan orang tua atau berbakti kepada orang tua menurut ajaran Islam. Berbakti kepada orang tua ini merupakan kewajiban bagi seorang anak, ya, terutama anak laki-laki, ya. Ini merupakan juga bentuk ibadah yang bisa kita lakukan agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bagaimana cara berbakti atau memuliakan orang tua adalah yang pertama bertutur kata yang baik, ya. Seorang anak diajarkan untuk selalu bertutur kata yang baik pada orang tuanya. Mungkin walaupun ada perbedaan pendapat dengan orang tua, ya, ataupun bertengkar, ya, tapi sebagai anak kita harus menjaga tutur kata yang baik. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, janganlah engkau menggunakan kefasihan bicaramu mendebat di hadapan ibumu yang dahulu telah mengajarimu bicara, ya. Jadi walaupun seorang anak itu, walaupun seorang anak itu fasih berbicaranya, pinter bicaranya dengan orang tua, kata Ali bin Abi Thalib tidak boleh mendebat, tidak boleh untuk mendebatnya, untuk menggunakan kata-kata yang karena lebih baik, ya, anaknya itu ngomongnya sehingga pakai alasan yang macam-macam untuk mendebat orang tua, dan tidak diperbolehkan, ya. Jadi janganlah engkau menggunakan kefasihan bicaramu untuk mendebat di hadapan ibumu yang dahulu telah mengajarimu berbicara. Kemudian yang kedua, cara memuliakan orang tua adalah selalu mendoakan orang tua, ya. Ketika orang tua masih hidup, kita dianjurkan mendoakan. Walaupun sudah meninggal pun, ya, kita pun juga tetap mendoakan, ya, karena doa itu insya Allah untuk meringankan beliau juga, orang tua kita di alam kubur, ya. Kemudian yang ketiga adalah memprioritaskan orang tua, ya. Jadi dalam setiap kesempatan hendaknya kita selalu memprioritaskan orang tua, terutama ibu, ya, dan selalu berbuat baik kepadanya, ya. Ada seorang yang katakanlah saking sangat berbaktinya kepada orang tuanya, ya, dia itu setiap malam itu ngasih susu kepada orang tuanya, ya. Pada waktu itu orang tuanya sudah terlelap tidur, ya, sehingga dia susunya ini dipegang di tangannya atau di sampingnya sebelum dikasihkan kepada anak-anaknya. Padahal anak-anaknya, istrinya sudah lapar mau minum susu. Tapi karena mendahulukan orang tua, dia tunggu di sampingnya sampai orang tua itu bangun. Ternyata bangunnya pagi baru dia kasihkan susunya itu. Dan anaknya sudah menunggu di rumah karena ingin minum susu. Dan perbuatan ini Masya Allah ternyata bisa sebagai wasilah untuk menghadapi segala kesulitan dengan wasilah kebaikan amal tadi itu, ya. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah membuat bangga orang tua, ya. Jadi orang tua itu mendidik anaknya mulai kecil hingga dewasa, berharap anaknya menjadi anak yang baik. Itulah mengapa setiap anak wajib melakukan perbuatan yang membanggakan orang tuanya, ya. Menuruti perkataan baik, perbuatan baik yang diajarkan oleh orang tua. Kemudian yang kelima adalah memberi kehidupan yang layak. Jadi terutama ketika orang tua sudah lanjut usia, kita pun sebagai anak laki-laki ini wajib untuk menafkahi beliau, ya. Saat seorang anak sudah mandiri, ya, dan bisa mencari nafkah sendiri,
Ya, sebaiknya sang anak menunjukkan sikap berbaktinya dengan memberikan kehidupan yang layak bagi orang tuanya. Dalam surah Al-Baqarah disampaikan, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua. Jadi orang tua yang utama sebelum dikasihkan kepada orang lain. Kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ya. Jadi orang tua bukan yang terakhir, bahkan bukan yang keren-keren kabarnya ya. Jadi yang utama, ya, bukan sisa maksudnya ya. Bukan sisa-sisa, tetapi yang utama yang dikasihkan. Ya, misalnya ada kue satu ini ya, silakan milih dulu orang tua. Seperti itu. Itu yang baik, ya. Bukan belakangan sisa-sisa. Kemudian yang keenam ya, bagaimana memuliakan orang tua adalah merawat orang tua di usia senja. Jadi ketika orang tua sudah usia senja, sudah tua, ya, itu memerlukan perhatian yang khusus, ya. Sudah sewajarnya si anak merawat orang tuanya. Walaupun kadang memang kalau sudah tua cerewet biasanya, ya benar. Kayak mulai kecil lagi, minta ini, minta itu, ya sudah makan minta makan lagi. Ya, banyak lupanya, ya. Kadang kita sudah ngasih makan dihina lagi, lah itu mau begitu. Ya, sudah dikasih makan, kasih minum, minta macam-macam lagi ya. Kembali kecil lagi. Sampai Rasulullah SAW itu bersabda, ya, celaka lagi celaka dan sekali lagi celaka orang yang mendapatkan kedua orang tuanya berusia lanjut, salah satunya atau keduanya, tetapi dengan itu dia tidak masuk surga, ya. Karena membiarkannya ketika usia lanjut, ya. Bahkan ada kisah juga banyak orang tua yang dibuang, ya, ditaruh di panti jompo atau dibiarkan diusir dari rumahnya, ya. Jadi seperti itu. Bahkan ada suatu kisah ya, seorang anak mengadukan kepada seorang syekh, ya. Seorang syekh, ulama atau kiai di Mekah sana, di Saudi ya, di Arab ya. Wahai syekh, orang tua saya numpang di rumah saya. Apa? Orang tua saya numpang di rumah saya. Apa? Orang tua saya numpang di rumah saya. Apa? Sampai 3 kali sayanya. Seakan-akan pura-pura nggak dengar. Ya. Kemudian gini kalau saya, kamu kebalik. Kamu yang numpang di orang tua kamu. Ya. Sebenarnya anak ini mau mengadukan masalah karena syekhnya ngomong kebalik. Kamu kebalik, sebaliknya kamulah yang menumpang di rumah orang tua kamu. Ya. Walaupun yang bangun tuh anaknya sendiri rumahnya. Ya. Akhirnya ya sudah, saya kalau itu selesai masalahnya. Ya. Jadi seperti itu. Ya, karena Rasulullah sendiri juga menyampaikan bahwasanya harta anak itu termasuk harta orang tuanya. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang ketujuh adalah menghormati pilihan orang tua. Ya, sebagai anak itu kita menghormati pilihan orang tua selama pilihannya tidak bertentangan dengan syariat Allah. Ya. Kemudian yang kedelapan adalah melakukan apa yang diridhoi oleh orang tua. Kamu kerja ke sana, kerja ke sini, kita lakukan selama itu baik. Ya. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua, dan murka Allah tergantung juga murka kedua orang tua. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yang kesembilan, andai kata kita jauh dari orang tua, rutin ngasih kabar, telepon ya, atau ngirim paket dan lain sebagainya untuk kesehatannya. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang ke-10, berbicara yang menyenangkan hati orang tua itu penting. Ya, tidak boleh membentak-bentaknya. Ya. Jadi dalam Al-Quran disampaikan, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, ya, selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ini nggak boleh, ngelama nggak boleh,
dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, ya. Jadi Bapak-bapak sekalian rahmati Allah, itulah cara berbuat baik kepada orang tua. Ada kurang lebih 10 poin, ya. Semoga kita bisa menjalankan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan insya Allah ganjarannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita pun akan dilancarkan rizki kita dan mendapatkan rizki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wasyafa'ata wan ni'mata ila arwahi jami' ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat warfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyi'at wa adkhilhumul jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.